Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nabila Hairunisa Kuswaya, mahasiswi Hubungan Internasional Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini saya terkait dampak corona terhadap hubungan antar negara. Dunia internasional kini sedang disibukkan dengan kehadiran COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa virus ini merupakan virus jenis baru yang datang pertama kali di kota Wuhan, Cina pada 31 Desember tahun 2019. Virus ini dapat menyerang manusia sehingga menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Gejalanya ditandai mulai dari batuk, flu, hingga demam tinggi. Virus ini tersebar melalui kontak fisik secara langsung, dapat melalui salaman, atau juga berpapasan dengan orang yang terjangkit dalam jarak yang cukup dekat. Oleh karena itu, pemerintah di dunia saat ini sedang kewalahan untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Kemudian, apa dampak yang dihadapi oleh negara-negara terhadap hubungannya dengan para partner kerjanya? Seperti yang bisa kita lihat, yaitu peristiwa yang dialami oleh Cina. Sebagai negara yang terpapar oleh virus COVID-19 pertama, tentu Cina mendapat respon yang cukup negatif, cukup dapat banyak kritikan dari berbagai negara. Hal ini menyebabkan sebanyak 31 negara memutuskan untuk menetapkan kebijakan sebagai salah satu upaya untuk negara yang bersangkutan dalam melindungi warga negaranya dari paparan COVID-19. Kebijakan tersebut adalah memutuskan rute penerbangan ke Cina. Hal ini kemudian mendapat respon dari Menteri Luar Negeri Cina, Chua Nying. Dia mengatakan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh ke-31 negara itu adalah kebijakan yang tidak rasional dan Cina merasa sangat kecewa dengan kebijakan yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan. Hal ini karena akan membuat Cina kesulitan dalam mengevakuasi warga negaranya yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, menyikapi hal ini, kemudian pemerintah Cina membuat suatu upaya dengan cara terus melakukan pemantauan terhadap para wakil mereka yang ada di luar negeri untuk terus melihat bagaimana perkembangan warga negaranya yang ada di luar negeri tersebut. Selain bentuk kecurigaan terhadap satu negara dengan negara yang lain, ternyata dampak dari corona terhadap hubungan internasional atau hubungan antar negara juga cukup besar. Kita tahu ada bentuk kerjasama multilateral maupun bilateral. Pada saat ini, kerjasama yang sering dilakukan oleh berbagai negara adalah kerjasama bilateral. Kerjasama di tingkat multilateral atau regional sudah mulai ditinggalkan, seperti Indonesia dengan ASEAN. Indonesia sebagai negara yang cukup dijadikan sebagai center di ASEAN sendiri memilih untuk melakukan upaya-upaya pendekatan bilateral dengan berbagai negara seperti Turki. Kita tahu bahwa virus COVID-19 ini membutuhkan suatu penawar yang bernama vaksin. Dengan kebutuhan vaksin ini, banyak dari negara mulai menjadikan vaksin sebagai ajang kontestasi untuk melakukan bisnis. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang berkembang dan dapat dikatakan belum mampu untuk mengadakan vaksin, maka mereka akan mencari negara mana kemudian yang berhasil menemukan vaksin pertama dan dengan kualitas terbaik tentunya. Oleh karena itu, dampak COVID-19 terhadap hubungan antar negara ini dapat kita simpulkan menjadi 3 poin. Yang pertama, timbulnya rasa curiga antara satu negara dengan negara yang lain.
Yang kedua adalah kontestasi politik berupa perdagangan vaksin. Dan yang ketiga adalah menguat rasa nasionalisme. Karena apa? Karena ketika masa pandemi ini di Indonesia banyak sekali orang-orang, organisasi-organisasi atau para aktivis yang melakukan penggalangan dana untuk mengatasi bagi masyarakat yang terdampak COVID dan ekonominya tidak dapat diselamatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.